Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Berjumpa kembali dengan podcast majalah Narwastu. Ini adalah podcast ke-22 majalah Narwastu. Selain kami menerbitkan media cetak, juga online. Dan podcast ini adalah program yang sudah kami buat untuk bisa menyapa para sahabat Narwastu. Dalam podcast ke-22 ini, kita kehadiran dua tamu sahabat Narwastu. Yang pertama adalah Bapak Sintua Dr. Andus Hardy Tobing. Beliau ini seorang senior, juga salah satu penasehat majalah Narwastu, termasuk dalam tokoh Kristiani Pilihan Narwastu 2013. Kalau kita ingat paduan suara Glorifiers yang fenomenal itu, beliau ini adalah pendirinya. Beliau juga seorang profesional auditor, juga seorang bendahara dulu di gereja HKBP Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan beliau didampingi oleh Ibu Ida Tobing Borusimbolon Esos. Beliau pernah menjadi ketua pekabaran Injil di HKBP Kebayoran Baru. Beliau seorang perempuan yang tangguh, inspiratif, termasuk dalam tokoh Kristiani Pilihan Narwastu 2019. Ini menjadi istimewa perbincangan kali ini karena pada 8 September 2022 ini adalah hari pernikahan kedua tokoh kita ini yang ke-38. Jadi kita bicara tentang keluarga sekarang, tentang pengalaman hidup dalam pelayanan, juga hidup dalam bagaimana membimbing anak dalam kehidupan di kota metropolitan. Saya sapa kedua beliau ini. Shalom Bang Hardy, Kak Ida Simbolon, gimana kabar? Shalom, baik, baik-baik kabar kami. Ya, salam sehat ya. Ya, jadi ini kebetulan hari yang sangat istimewa ini Bang Hardy sama Kak Ida. Ini ulang tahun ke-38. Ini kita menjalani masa pandemi COVID ini sudah 2,5 tahun Kak ya. Dari Maret 2020, sekarang September 2022. Mungkin Kakak bisa cerita bagaimana Kakak menjalani masa pandemi COVID ini, yang kita waktu itu sangat protektif menjaga komunikasi dengan orang lain, tatap muka, kita hanya bisa ibadah lewat online gitu. Kakak bisa cerita pengalaman selama masa pandemi COVID ini? Baik, selama COVID itu saya lebih banyak di rumah ya, kegiatannya di rumah, tidak lagi keluar-keluar, termasuk di dalam melayani maupun ke gereja. Jadi pelayanannya itu melalui Zoom, melalui online, termasuk melayani ibadah doa bersama bagi jemaat yang sakit, karena kebetulan pada masa periode COVID itu saya sebagai ketua seksi sosial pada waktu itu. Tapi kalau sekarang hanya sebagai anggota saja, tetapi pelayanannya tetap dilanjutkan melalui online sampai sekarang. Karena lebih banyak orang-orang tua yang dilayani yang memang sudah sangat-sangat lansia gitu. Jadi mereka pun kalau kita mengunjungi langsung ke rumah, mereka pun agak membatasi sebaiknya tidak langsung dilayani di rumah. Tetapi mereka sangat antusias walaupun dilayani melalui Zoom. Iya. Tapi kalau Kakak ibadah masih tetap lewat Zoom juga? Selama 2 tahun itu melalui Zoom, melalui live streaming. Kalau sekarang sudah ke gereja, sudah tatap muka ya. Gimana Kakak rasakan antara ibadah melalui Zoom atau online dengan ibadah tatap muka itu? Gimana rasanya Kak? Pengalaman Kakak selama masa pandemi ini? Kalau saya tetap antusias saja ya, tidak merasakan perbedaan yang, maksudnya karena kita kan yang mau kita dengar itu adalah
renungan firman Tuhan, mengikuti ibadahnya, bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, karena itu yang untuk mengisi hati jiwa kita juga gitu. Karena tanpa itu kita ini mudah sekali menjadi orang-orang yang putus asa, yang cepat loyo begitu. Tapi kan dengan mengisi waktu kita mendengarkan firman Tuhan, itu menguatkan kita, Iya. menguatkan aku, begitulah. Begitu ya. Ya, Ya. Kemudian Kakak dan Bang Hardi kan aktivis gereja. Apa yang direnungkan dari masa pandemi COVID ini? Kita dibatasi bertemu dengan orang, ya, ibadah pun melalui online. Kita untuk acara pesta pun harus pakai masker, pakai hand sanitizer, dites segala macam gitu. Apa yang Kakak renungkan dari sini? Masa pandemi COVID ini. Yang sebelumnya tidak pernah kita harus pakai masker, tidak pernah ibadah online gitu. apa yang saya renungkan, menurut saya segala sesuatu itu ya harus dijalankan dengan penuh sukacita, dengan lapang dada, tidak ada rasa kenapa harus begini. Kita tidak bertanya lagi, kenapa Tuhan ini harus begini, harus ini terjadi. Tetapi apa yang terjadi itu kita jalani dengan selalu bersyukur begitu. Dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan mengucap syukur bahwa semuanya baik-baik walaupun dalam keadaan COVID, walaupun banyak orang yang sakit, kita pun juga merasakan sakit juga, tetapi tetap kita menjalaninya dengan penuh sukacita. Begitu ya. Iya. Kalau Bang Hardi gimana, Bang? Menyikapi pandemi COVID ini. Abang kan seorang pimpinan kantor, Abang punya anak karyawan, gimana Abang memanage kegiatan kantor selama ini? Ya, jadi kalau saya itu sebenarnya orang yang termasuk yang terpukul juga ya karena selama COVID itu, karena yang secara berturut-turut itu hitung hari. Yang pertama sekali yang meninggal itu adalah pendeta di gereja kami, pendeta Bonatua Siregar. Itu pendeta yang sangat dekat dengan kami, karena seminggu sebelumnya kami masih bersama-sama lah bercanda-canda di gereja. Dan kemudian 2 hari kemudian pimpinan kantor kami, partner di kantor kami meninggal juga karena COVID, sehingga aku terpaksa mengambil alih semua pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan 2 hari kemudian anaknya udah meninggal. Jadi memang pukulan tuh rasa takut itu sangat besar ya. Dan rasanya karena kita itu orang yang banyak kegiatan di luar, tiba-tiba nggak ada kegiatan, maka sebenarnya timbul pertanyaan tuh sepertinya nggak ada gunanya lagi kita sebenarnya, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Orang itu meninggal juga kita nggak bisa lihat, gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi semua orang itu nggak ada harganya. Mau yang meninggal mantan menteri pun nggak bisa nggak bisa keluarganya menyertai, begitu aja. Jadi tapi ya memang kita harus melewati masa-masa sulit itu kan, kita harus jalani gitu ya. Cuman ya kita bersyukur karena walaupun selama pandemi seperti itu, ya pertama terutama saya pribadi sehat. Berat badan saya turun 20 kilo. Gitu ya. Itu karena olahraga, Bang? Karena jalan pagi. Dan karena tidak pergi kemana-mana lagi, ya nggak minum kopi kayak gini kan. Jadi teratur, tidurnya teratur, makannya teratur, ya turunlah 20 kilo. Bukan karena nggak dikasih makan, gitu ya. Memang karena teratur itu. Karena buktinya sesudah keluar sekarang udah naik lagi 10 kilo. Jadi lama-lama mikir juga, wah ini mesti kembali lagi mengatur diri
COVID itu sebenarnya harus ini ya. Dan kemudian yang paling bersyukur itu di saat-saat orang banyak kawan yang tiarap gitu ya, bisnisnya tiarap, kerjaannya itu. Mudah-mudahan kantor kami tetap berjalan dengan baik gitu. Berjalan dengan baik, Bang ya? Berjalan dengan baik. Tidak sampai ada pengurangan karyawan, Bang? Tidak ada dan tetap berjalan dengan baik, dan bahkan saya bersyukur bahwa anak saya ya sudah bisa juga lulus dan sekarang dia sudah bisa bergabung dengan kami dan dia udah bisa menggantikan saya, anak saya. Gitu, Bang ya? Yang paling kecil, yang bekas, anak bungsu. yang dulu yang senang main bola itu kan sudah beralih profesi jadi akuntan seperti saya, karena dia tekun, saya lihat sangat tekun, dan dia saya lihat orang yang bisa dibanggakan lah ya. Ternyata olahragawan itu orang yang sangat disiplin dan bisa berbalik arah gitu ya, dari seorang pemain bola menjadi seorang akuntan, dan sangat profesional, sangat disiplin Gitu ya? dan ini mengatur apanya bagus dia gitu. Dan sekarang ya, mungkin dia termasuk angkutan yang muda ya, dengan bisa bergabung di kantor akuntan yang punya afiliasi asing itu, umurnya kan masih belum 30-an kali gitu ya. Gitu ya? Nah, itu jadi Iya. itu banyak juga di dalam kesulitan tuh ada berkat, hikmat Gitu ya? luar biasa lah gitu ya. Justru yang dipikir selama COVID itu segalanya dibatasi, ruang geraknya, ternyata enggak, ruang geraknya justru bisa lebih produktif ya, lebih komunikasi juga tetap terhubung dengan orang lain, network tetap ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin begitu bagi Tuhan. Jadi justru di dalam situasi COVID seperti itu, justru pikiran kita lebih terbuka untuk hal-hal yang baru. Gitu ya? Untuk bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan, bagaimana bertemu dengan orang, berkomunikasi dengan orang, semuanya mungkin dengan cara-cara yang baru itu menjadi jauh lebih efektif bekerjanya. Iya. Iya. Lalu bagaimana Bang Hardy selama ini mengisi waktu? Katakanlah ini kan banyak di rumah ini. Apa yang dilakukan Bang biasanya selain olahraga? Ya dengar YouTube apa kan banyak yang berharga juga kan. YouTube inilah yang Dia lebih banyak on the phone. ya semua saya gerakkan semua dari telepon. Saya memang nggak pernah ke kantor. Tidak pernah ke kantor. 2 tahun itu nggak pernah ke kantor. Nginjak kantor pun saya nggak berani gitu. Selama COVID. Terutama karena sahabat saya itu kan meninggal, jadi saya juga trauma juga gitu ya, Pak ya. Meninggal karena COVID. Dan dia awal-awal COVID itu dia meninggal sebenarnya. Gitu ya? Ya Maret awal itu dia meninggal. Dia baru bertugas keliling juga, dia sebenarnya baru pulang juga dari pertemuan partner sedunia, terus kemudian dia jalan-jalan ke Australia, kemudian bekerja ke Singapura dan ke Kuala Lumpur. Pulang dari situ dia demam gitu. Di kata dokter dia demam berdarah. Iya. Jadi semasa pandemi COVID 2,5 tahun ini abang belum pernah ke luar negeri lagi? Mana? Oh Tidak. udah, tapi terakhir udah karena Belum Bang ya? ke Singapura kami udah cek. Oh udah ke luar negeri ya? Sudah, ke Singapura. Ya sesudah dikatakan sudah boleh ini berkunjung ke Singapura, terus kita check up. Iya. Kemudian Kak Ida begini, kakak juga punya pengalaman iman gitu ya, sembuh dari penyakit, ya. Sementara masa pandemi kan orang sangat menjaga jarak. Kakak bagaimana bisa mengikuti perawatan sehingga bisa pulih kembali seperti sekarang? Oh, saya operasi cancer itu bulan Oktober tahun lalu. 2021. Ya, dan pada waktu itu tidak boleh keluar masuk tamu untuk menjenguk saya, tidak boleh dikunjungi. Jadi saya hanya ditemani oleh Hardy selama di rumah sakit. Saya di rumah sakit itu seminggu hanya Hardy aja. 10 hari. 10 hari ya yang menemani. Nah, ada bosannya juga karena di rumah sakit mungkin lebih enak kalau di rumah. Tapi ya itu lagi kita kan
walaupun kita sakit bagaimanapun, tapi kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tetap dan selalu setia menolong kita gitu, walaupun kita di dalam keadaan sakit. Gitu ya. Gitu, ya. Tapi nampaknya kakak sangat strong ya, artinya tangguh menghadapi tantangan kehidupan. Boleh tahu kak, apa tips yang kakak mau bagikan ke para pemirsa sahabat Narwastu ini? Walaupun situasi sulit, tapi kakak nampaknya selalu optimis dan selalu bersyukur. Apa yang menjadi tipsnya kak? Yang menjadi tips tentu mengingat-ingat firman Tuhan itu. Apa yang kita baca, kita ingat bahwa janji Tuhan itu tetap bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan itu juga yang saya dari kecil sudah ajarkan kepada anak-anak, kepada John, Sarah, dan Adolf. Waktu mereka masih kecil, itu saya sudah bilang, kalian kalau ada nanti di suatu tempat, kalian susah atau kalian bagaimana perlu pertolongan, sedangkan papa mama tidak ada di dekat kamu, kamu hanya tinggal panggil Tuhan Yesus saja, seperti itu. Itu ya. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita di dalam kesulitan ataupun di dalam sakit, di dalam apapun itu. Tidak ada yang bisa sungguh-sungguh bisa menolong kita selain Tuhan yang kita andalkan gitu. Gitu kan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja melalui, misalnya pada waktu saya sakit, Tuhan itu bekerja melalui tangan dokter, tangan suster yang merawat saya pada waktu itu. Gitu kayak ya. Dan dalam hal apapun juga begitu, di pekerjaan, waktu di kantor juga seperti itu. Saya begitu, percaya setiap ada pergumulan, ya pasti kita mungkin terseok-seok dalam segala hal ya, mau baik di kantor, di rumah, maupun dimanapun kita berada, di dalam pelayanan pun kan kita suka merasa seperti itu kan. Selalu ada pergumulan, tapi kita percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja karena Tuhan menolong. Iya. Iya. Kemudian Bang Hardy begini, abang dan kakak sudah menjalani rumah tangga 38 tahun ya, perjalanannya cukup panjang. Pasti ada suka duka, ada tawa, air mata. Bahkan Tuhan menganugerahi abang dan kakak itu 3 anak yang luar biasa. Pernah kuliah di Inggris, di Prancis, bahkan pernah belajar hanya untuk membola ke Italia, Bang ya. Iya, Bagaimana sebenarnya abang membina keluarga, terutama untuk mendidik anak-anak ketika mereka di luar negeri begitu? Sebenarnya kita cuma berserah pada Tuhan aja ya, karena memang itu cita-cita mereka masing-masing sebenarnya. Dan kalau secara logika kan mana mungkin lah kita bisa mengirim mereka. Itu hampir bersamaan itu waktunya itu mereka ke luar negeri itu hampir bersamaan tahun 2013, 14 gitu. Bahkan Sarah sampai berapa tahun kan, Sarah itu baru kembali ke Jakarta itu baru tahun 2018 akhir. Dia baru 7 tahun lah 7 tahun Paris. Di Prancis kan luar biasa kan. Bagaimana kita bisa apalah ya, itu walaupun dia di sana masih juga kerja kan pasti uangnya nggak cukup kan sebenarnya untuk menutupi kebutuhan. Di Prancis itu kan hidup sangat mahal. John juga di Inggris kan juga mahal, Di Cambridge. sekolah di Cambridge lagi kan. Tapi Tuhan itu luar biasa, semua cita-cita mereka itu memang dipenuhi gitu ya. Iya. Misalnya kayak Adolf, gimana dia bisa main bola 1 tahun? Sedangkan dia kuliah di UPH. UPH itu hanya boleh 2 semester aja cuti. Pas kan, cuman 2 semester itu dia memang cuti. Dan gitu ya? bagaimana lah terganggunya dia sekolah sambil kuliah, apalagi kuliah kan akuntansi, kan nggak gampang sebenarnya kan. Gitu Sambil main bola. Ternyata dia juga bisa menyelesaikan studinya nggak terlambat banget gitu ya, masih tetap juga. Dan dulu kita kan ragu
mana dia, karena dia sambil kan main bola terus kuliah akuntansi. Kita pikir orang-orang kadang-kadang anggap enteng sama dia kan, dikira ini apa, ini karena anak bosnya ini. Jadi dia sempat juga dulu bekerja di kantor saya dulu pertama gitu, magang kan. Nah, orang-orang kantor itu masih menganggap ini anak bos ini kan karena fasilitas aja. Tapi dia buktikan sendiri bahwa dia pindah ke kantor akuntan, bahkan dia pindah ke kantor akuntan 4 besar, dan dia berhasil gitu, berhasil, dan dia lulus. Ujian CPA itu kan susah sekali, sulit sekali. Anak buah saya satu pun belum ada yang bisa lulus CPA. Gitu ya. Nah, partner-partner di kantor kami pun yang sudah sarjana gitu, semua ujian belum ada satu pun yang bisa lulus gitu. Gitu ya. Ternyata dia bisa. Gitu. Ya. Tuhan kasih karunia, bagaimana dia caranya bisa menyelesaikan itu kan? Ya. Nah, karena dia olahragawan, ya disiplinnya tinggi. Ya. Untuk belajar itu disiplin tinggi, dia betul-betul belajar gitu dan berhasil. Gitu ya. Tapi itu saya pikir tidak lepas dari karunia Tuhan ya, karena Tuhan memberikan apalah ya, dan saya percaya kalau kita itu orang-orang yang rajin tetap yakin dan melayani Tuhan, Ya. kita pasti dicukupkan gitu. Gitu Pasti ya. apa yang kita perlukan itu dicukupkan. Ya cukuplah, bukan untuk ini ya, butuh Bukan berlebih-lebih. Kita kan juga tidak berharap lah kita kaya raya, tapi kita cukuplah bisa menikmati ya, karena kita juga tetap juga beraktivitas kan, walaupun pandemi kan tetap kita kan tetap Ya. kewajiban kita gitu ya. Misalnya iuran bulanan kita tetap ya kita harus penuhi gitu, dan itu memang Tuhan memang mengajarkan bahwa dalam masa sulit pun iuran kami tetap kami bayar sesuai dengan komitmen kami gitu. Iya. Kemudian di majalah Narwastu edisi 2007 yang lalu, Bang, saya masih ingat Abang pernah bilang meja makan itu bagi keluarga kami adalah tempat berkomunikasi, tempat berdoa, termasuk bicara tentang adat budaya Batak. Abang selalu mengajarkan anak-anak juga budaya Batak, Bang, dan adat budaya Batak ya. Mungkin kakak bisa ceritakan itu. budaya Batak. Iya, artinya supaya tetap mengetahui adat budayanya gitu. Paling tidak kami selalu saling tukar pikiran, sharing cerita bagaimana pengalaman kami waktu misalnya kami ke pesta, atau nanti kita cerita ada di pesta kita ketemu saudara, amang tua, uda, namboru atau apapun, nanti mereka akan bertanya, siapa itu, yang mana itu, apa hubungan kekeluargaan kita dengan mereka, seperti itu. Jadi meja makanlah tempatnya Kak sharing gitu ya. Kita sharing seperti itu. Dan memang anak-anak saya juga, terutama John ya, senang gitu kalau ada kumpulan-kumpulan keluarga gitu, dia selalu berusaha untuk hadir. Masih mau ya ke arisan-arisan sekali sebulan Batak itu masih mau hadir dia? Sekali-sekali. Bukan arisan juga, artinya kalau ada kumpulan keluarga ya gitu. Terutama kalau ada kedukaan gitu dia. Mau ya? Dia datang seperti itu. Karena saya ingat sekali itu dia tahu bahwa uda saya meninggal dari lain opung sebenarnya. Opung kakak beradik. Ya, dia sengaja pulang untuk menghadiri uda itu meninggal. Tahu-taunya Datang dari Bandung tahu-taunya mau lihat uda itu, tahu-taunya amang kritis. Oh gitu. Kritis. Nah itu, jadi dia bisa ketemu sama amang gitu. Gitu ya. Nah, Padahal tadinya mau melihat uda ini yang itu meninggal. dia meninggal. Ternyata bapak saya kritis, akhirnya meninggal juga. Ya, hari yang sama. Di hari yang sama. Jadi rumah dukanya itu bersebelahan. Gitu ya. Cuma maksud saya anak saya itu masih ingat yang gitu-gitu. Kalau anak muda kan yang belum kawin kan, apalagi meninggal gitu kan. Masih memberikan hati pada keluarga, Bang ya.
Dulu ada amang tua di Patunus juga gitu dia, masih kuliah. Sengaja dia pulang datang dari Bandung. Walaupun dia masih kuliah, karena tahu dia amang tuanya meninggal ya, karena dulu setiap tahun kami bertahun baru ke amang tua itu gitu. Jadi dia ingat. Gitu ya. Datang dia khusus untuk hanya melihat amang tua itu gitu. Habis itu dia pulang ke Bandung. Makanya dia masih melekat lah. Saudara itu masih melekat gitu. Jadi dia selalu berusaha hadir lah. Apalagi kalau ada pertemuan-pertemuan, misalnya antenya datang gitu kan dari luar negeri gitu. Pasti diusahakannya dia bisa ikut lah gitu. Ketemu entah makan siang atau malam gitu. Gitu ya. Mereka masih inilah orang itu. Mereka anak-anak kami itu kan 3 orang sebetulnya sangat-sangat sibuk waktunya, jadi susah. Kami pun satu di Bandung, John. Kalau Adolf yang Pengacara dia? dosen. Oh, dosen. Ya, wakil dekan. Tapi sekarang jadi di Universitas ikut join sekarang di Universitas Parahyangan. Oh, Parahyangan. Wakil dekan dia. Wah, Dia wakil dekan, dosen, dan juga sudah join dengan law firm di sini sekarang. di Jakarta. Artinya dia waktunya itu sangat sibuk sekali gitu. Semua, Sarah juga seperti itu. Adolf juga sudah tinggal sendiri di rumah sendiri dengan keluarganya. Hanya Sarah yang ada di rumah begitu. Oh ya, soal waktu COVID itu pun John tidak di Bandung karena dia memberi mata kuliah melalui online melalui Zoom. gitu ya. Tapi yang mau saya katakan bahwa walaupun kami satu rumah, bisa seharian tidak ketemu karena mereka masih sibuk ya? di dalam kamar mereka masing-masing. Jadi kita ketemunya hanya waktu di meja makan itu. Jadi ngobrolnya di situ. Gitu ya. Iya. Oke. Yang terakhir, Bang, Kak. Begitu banyak kemurahan Tuhan yang Abang dan Kakak terima, kesehatan anak yang baik-baik ya, masih peduli pada keluarga, juga pengalaman iman sembuh dari sakit penyakit, masih aktif di kegiatan gereja, dan bahkan punguan tobing Abang masih aktif ya. Masih. Apa sebenarnya impian Kakak atau Abang dalam kehidupan ini? Atau obsesi dalam kehidupan ini sebagai seorang Kristiani? Bisa menjadi berkat, bahwa berkat itu tidak hanya datang kepada kami, keluarga itu, kalau saya ya, kepada keluarga kami, tetapi kami bisa membagikannya kepada yang lain juga begitu. Gitu ya. Siapapun itu. Siapapun itu, tidak melihat dia harus orang yang sepelayanan dengan kami, pembantu, dengan siapapun, tukang kebun kami, atau siapa saja orang-orang dimanapun, di tempat manapun, kalau mereka perlu bantuan, Gitu ya. kita bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Gitu ya. Itu sih. Oke, Abang ada yang mau ditambahkan? Kalau saya kan dulu pernah saya bilang kan bahwa saya kan bersahabat dengan siapa aja, atasan, bawahan, pembantu, semua itu menjadi sahabat, dan itu tetap saya jalin, dan karena saya merasa mereka itu juga bisa membantu saya. Gitu ya. Iya. Dan ternyata memang bisa, dan kadang-kadang mereka lebih hebat kalau menurut saya. Tertolong sekali saya dengan mereka-mereka yang bawahan-bawahan itu ya. Itu saya alami sendiri, dan saya kira kalau Tuhan masih memberikan kita rezeki, kesempatan, ya sifat untuk menolong sesama itu memang perlu, membantu sesama gitu ya. Itu tetap kami praktekkan Gitu Bang ya. di dalam sesulit apapun, kita itu tetap berusaha membantu orang lain. Selama kita bisa bantu, kita bantu gitu. Ya. Karena kan kita juga berhasil atau sukses dalam hal apapun, itu kan bukan karena usaha kita sendiri, pasti karena banyak orang-orang yang membantu. juga membantu kita begitu. Gitu. Oke. Baik, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kita tentang keluarga,
tentang kehidupan di masa pandemi COVID-19 dengan dua tokoh kita, sahabat Narwastu, Bapak Hardy Tobing dan Ibu Ida Tobing Boru Simbolon. Kiranya perbincangan ini menginspirasi kita, kiranya pula para sahabat Narwastu dimanapun sakit berada selalu sehat, patuhi terus protokol kesehatan. Itulah podcast kami yang ke-22, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya sampaikan shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Ya.